Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu membangun channel Abah dengan subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan rezekinya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin, amin ya robbal alamin. Kebenaran datangnya dari Allah, kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat judul Terbukanya Pintu Hati Manusia Pilihan Satria Piningit. Ini hanya cerita, tidak untuk diyakini. Manakala perbuatan-perbuatan hamba Allah yang tidak baik, kecuali perbuatan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang perbuatannya itu disertai Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hamba Allah disertai petunjuk-petunjuk dari Allah, akan menjadikan suatu kebaikan. Tentu hamba Allah yang menyertakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum berbuat, untuk melakukan suatu perbuatan ingat kepada Allah. Pada hakikatnya hamba Allah tidak punya daya upaya, tidak punya kemampuan, karena semua datangnya dari Allah. Dan menyadari seseorang hamba itu atas perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya. Jadi setiap hamba Allah ini dalam perbuatannya menyertakan Allah, hamba Allah akan melihat suatu perbuatan dirinya ataupun orang lain tidak musyahadah kepada Allah, atau dalam perbuatannya tidak menyertakan Allah, maka hamba Allah ini akan tersesat dengan perbuatannya. Apalagi suatu perbuatannya mengakui karena segala sesuatu karena aku, maka hatinya masih terhijab atau tertutup dengan kegelapan, tanpa cahaya, karena hamba Allah mengartikan segala sesuatu perbuatannya sampai ke dalam hati tanpa menyertakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang hamba yang terhijab, maka yang kita takutkan amal taat yang hamba Allah lakukan itu bisa menjadi suatu kejelekan atau suatu kejahatan di dalam hamba Allah ini berbuat dalam satu perbuatannya, karena tidak menyertakan Allah atau melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hamba Allah bisa ujub, riya, atau merasa mulia segala yang hamba lakukan, atau melakukan suatu ibadah untuk mengharapkan pujian ataupun balasan dari hamba Allah lainnya. Kadang-kala hamba Allah merasa ibadahnya paling baik, merasa lebih mulia daripada hamba Allah lainnya. Tentu bukan pahala yang didapatkannya. Bila hamba Allah melakukan suatu perbuatan dan di situ dia ingat kepada Allah dalam beribadah karena Allah, juga karena petunjuk karena Allah atau hidayah Allah, maka hamba Allah ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibukakan mata hatinya
atau mukasab. Hamba Allah yang hatinya diterangi. Jadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang melihat perbuatannya itu adalah cahaya, karena selalu menyertakan Allah subhanahu wa ta'ala, baik diri ataupun melihat hamba Allah lainnya, karena itu petunjuk dari Allah. Baik hamba Allah ini melakukan suatu kebaikan ataupun dalam suatu kejelekan, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak kala hamba Allah ini mendapatkan suatu kebaikan, tentu dia berpikir semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tak kala dia mendapatkan suatu kejelekan, maka dia akan berpikir Allah menegur dirinya. Dan hamba Allah tentu tidak ada rasa dendam, benci, karena mata hatinya telah terbuka. Tentu dengan segala sesuatu yang datang pada dirinya, karena dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tak kalah hamba Allah yang telah terbuka mata hatinya atau mukasab, segala sesuatu perbuatannya adalah kebaikan, karena hatinya sudah diterangi dengan cahaya Allah, sehingga hamba Allah ini ingat kepada Allah dalam setiap perbuatannya. Kalau seseorang hamba yang mukasab tak kala melakukan suatu kesalahan, maka dia mengakui dirinya lemah, juga mengakui dirinya hina. Tentu hamba Allah berharap atau berhajat dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, supaya dia terhindar dari kejelekan. Maka dia selalu menyertakan dalam perbuatannya ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia bertaubat dari segala perbuatan yang tidak baik, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin saudara-saudara yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu pemahaman atau juga penjelasan dari cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar dari saudara-saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.